Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Dalilo. Saya dari Prodi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ahmad Maulana Gufar selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi cara cegah penularan COVID-19 di masyarakat. Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis demam, lalu batuk, pilek, letih, lesu, badan terasa sakit semua, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan virus ini agar tidak mewabah di Indonesia ini. Coronavirus menular melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti kontak mata, seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Ada 5 cara penting dalam mencegah penularan COVID-19, antara lain: pertama, sering mencuci tangan pakai sabun. Kedua, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, tidak berjabat tangan ya teman-teman. Kelima, pakai masker bila sakit atau bepergian atau berada di tempat umum ya teman-teman. Lalu di samping itu masyarakat perlu mengingatkan meningkatkan imunitas tubuh kita, kestabilan tubuh kita. Kita harus tahu nih teman-teman, apakah badan kita lagi sehat, apakah badan kita lagi sakit, kurang sehat gitu ya teman-teman. Lebih baik ketika badan kita kurang sehat teman-teman, lebih baik kita di rumah saja itu teman-teman, untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19 teman-teman. Lalu mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin jika diperlukan, sering berolahraga, tidur cukup, istirahat cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, kanker, dan lain-lain teman-teman. Lalu tak hanya itu, batuk pun ada etikanya teman-teman. Ketika kita batuk, diperlukan agar tidak menulari orang lain. Etika tersebut dilakukan dengan menggunakan masker bagi orang yang sakit, tutup mulut dan hidung dengan lengan seperti ini teman-teman ketika kita batuk. Gunakan tisu dan buang di tempat sampah ya teman-teman. Setelah itu segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau membawa hand sanitizer teman-teman. Lalu pencegahan COVID-19 di area publik juga perlu dilakukan oleh masyarakat. Harus diketahui oleh masyarakat di tempat-tempat, yaitu satu, seperti di transportasi publik misalnya. Bila kondisi tidak sehat si pengemudi ini, jangan mengemudi teman-teman, dan segera periksa ke puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Bagi penumpang yang demam, batuk, atau flu, menggunakan masker ya teman-teman, dan ukur suhu 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Bila penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan untuk memakai masker atau menggunakan masker. Bila tidak memiliki masker, maka berikan masker. Yang kedua, di instansi teman-teman, di instansi pendidik dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kegiatan belajar melalui online ya teman-teman, kayak seperti sekarang ini. Banyak yang sekolah itu pada daring teman-teman, kantor pun juga sama seperti itu teman-teman. Lalu memberi tugas para siswa atau siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah ya teman-teman. Menyediakan sarana cuci tangan, menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah. Nah, sekarang sekolah-sekolah, kantor, dan berbagai tempat pun sekarang sudah menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan ya teman-teman. Lalu menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, untuk melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi tubuh kita, apakah kita sedang sakit atau lagi gak enak badannya, atau udah tanda-tanda mau COVID ya teman-teman. Itu kita harus melapor agar kita diisolasikan mandiri teman-teman di rumah tuh.
Lalu ketiga, di kegiatan keagamaan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah, menyediakan tempat cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, atau hand sanitizer. Kegiatan agama juga bisa dilakukan melalui online ya teman-teman. Mengimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah teman-teman. Mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing, yang contohnya seperti ketika kita di masjid sekarang ini, yang biasanya sholat itu kita rapat, sekarang kita menjaga jarak ya teman-teman, dijarakin, atau bisa disebut juga sebagai social distancing, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi untuk kita beribadah ya teman-teman. Lalu ada yang keempat itu di pusat perbelanjaan atau mall, dilakukan dengan pemeriksaan atau scanning ya teman-teman. Pengunjung dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum memasuki area perbelanjaan ya teman-teman. Lalu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Lalu dengan orang lain saat berbelanja kita harus menjaga jarak ya minimal 1-2 meter. Lalu menunda berbelanja bila sedang sakit ya teman-teman. Jika kita sedang tidak enak badan, lebih baik kita di rumah saja, kita belanjanya online saja untuk mengurangi pencegahan penularan COVID-19 teman-teman. Lalu bagi pemilik usaha perbelanjaan atau swalayan atau mall, itu sebaiknya dan harus menyediakan wastafel, tempat cuci tangan, dan sabun atau hand sanitizer. Lalu menjaga kebersihan dan dari lingkungan tempat pembelanjaan. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, cara pencegahan penularan COVID-19 itu pun juga harus dimulai dari diri kita sendiri teman-teman. Kita harus bisa menjaga kesehatan, kebersihan untuk diri kita sendiri, agar diri kita sendiri pun juga tidak tertular dengan virus COVID-19. Jika kita berpergian, jangan lupa membawa masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, ataupun ketika kita dari luar hendak masuk ke rumah, lebih baik kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.